Anda dapat mendengar warna. Anda dapat melihat suara. Apa? Kedengarannya cukup psikedelik, bukan? Faktanya, para ilmuwan dapat melakukan hal itu dalam percobaan mereka. Namun baru-baru ini, mereka menemukan sesuatu yang benar-benar mengagumkan. Bagaimana dengan merasakan cahaya yang pekat? Cahaya yang dapat berwujud cair, seperti air dan padat seperti es secara bersamaan. Anda perlu mengetahui fisika dan kimia kuantum untuk memahami bagaimana ini terjadi. Atau Anda dapat menonton video ini dan mencari tahu. Apakah Anda siap merasa seperti seorang ilmuwan? Ayo berangkat! Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang telah membuat super solid dari cahaya. Ini adalah suatu zat yang sebenarnya tidak, ini bahkan bukan zat. Ini adalah keadaan materi yang berperilaku seperti benda padat dan cair secara bersamaan. Sebuah benda padat biasa, seperti ponsel, tidak akan berubah ukuran, arah, dan kerapatannya, kecuali Anda melemparkannya ke bawah mobil. Tapi super solid dapat berubah arah dan kerapatan sambil tetap mempertahankan strukturnya. Artinya, mobil melindas ponselmu. Ponsel itu hancur dan remuk, tapi pada saat yang sama, ponsel itu tetap baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua ini berkaitan dengan atom. Ya, memang sulit dibayangkan, tapi mari kita coba mendalami masalah ini. Jadi ambil sepotong logam, misalnya perak. Itu benda padat, kan? Atom-atomnya tersusun berbaris dan membentuk sesuatu yang mirip kisi kristal. Artinya, mereka tidak kemana-mana. Pada cairan, seperti soda, strukturnya memiliki sifat mengalir. Artinya, tidak ada satu sel pun yang menahan seluruh struktur soda. Atom-atomnya hanya menyebar. Sebuah super solid mempertahankan strukturnya dan mengalir pada saat yang sama. Jangan coba-coba memahaminya. Rasakan saja. Bayangkan sebuah balok es melewati jeruji. Balok itu tidak menyebar, tapi tetap padat seperti semula. Ini seperti film fiksi ilmiah legendaris, di mana robot dari logam cair berjalan menembus pintu penjara. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya adalah fisika kuantum. Dinginkan suatu zat hingga nol mutlak, yaitu minus 459 derajat Fahrenheit. Itu sangat dingin, dan Anda tidak mungkin menemukan suhu seperti itu di luar angkasa, setidaknya tidak di tata surya kita. Suhu ini begitu dingin, sehingga atom-atom di dalam zat hampir tidak bergerak dan mulai menunjukkan efek kuantum. Mereka berhenti bergerak secara kacau. Mereka mulai mematuhi hukum-hukum kuantum. Bayangkan kerumunan orang di jalan kota. Semua orang berjalan ke arah yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pada suatu saat, mereka tiba-tiba mulai berjalan dengan irama yang sama, secara serempak. Begitulah cara atom-atom dalam suatu zat menciptakan satu medan kuantum. Para ilmuwan menyebut efek ini sebagai kondensasi Bose-Einstein. Berikut contoh lainnya. Agar lebih jelas, bayangkan sebuah pesta di mana ratusan orang sedang menari. Semua orang mendengarkan musik yang berbeda melalui headphone mereka masing-masing. Setiap orang bergerak dengan cara yang berbeda. Ada yang berdansa pelan dengan pasangan jiwanya. Ada yang menunjukkan gerakan breakdance. Ada juga yang merekam tarian tren untuk TikTok. Mereka semua adalah atom-atom yang berperilaku secara kacau. Lalu, tiba-tiba saja, mereka mulai menari dengan cara yang sama, seperti sebuah kelompok tari besar yang telah berlatih tarian sinkron selama berbulan-bulan. Keacakan atom-atom itu menjadi teratur. Begitulah cara kerja kondensasi Bose-Einstein. Atom-atom di bawah pengaruh suhu rendah mulai berperilaku seperti satu atom besar. Mereka seolah-olah melupakan keindividualan mereka dan mulai hidup mengikuti aturan kuantum yang sama. Dan ini adalah salah satu hal paling keren dalam fisika. Sejauh yang diketahui para ilmuwan, efek seperti ini tidak terjadi di alam. Kondensasi Bose-Einstein dapat diciptakan di lingkungan laboratorium. Proses serupa terjadi pada bintang neutron, tetapi masih sulit bagi kita untuk mendapatkannya dan melakukan penelitian. Jadi, partikel-partikel kacau mulai tersinkronisasi dan berperilaku sebagai satu kesatuan. Mereka juga dapat melewati satu sama lain tanpa gesekan, seperti roh, sambil mempertahankan sangkar kristal. Dan sangkar kristal adalah struktur zat padat, ingat? Paradoksnya, tapi berhasil. Bayangkan dua aliran air, mereka mengalir saling mendekat, tetapi tidak bertabrakan, seolah-olah mereka adalah hologram. Tidak ada cipratan, tidak ada hambatan, atau bayangkan sekelompok orang berdiri berbaris. Ini adalah kisi kristal. Atas perintah, orang-orang ini bisa saling melewati tanpa bersentuhan, tetapi pada saat yang sama, mereka bergerak serempak dan tetap mempertahankan formasi baris. Para ilmuwan sebelumnya telah menciptakan super solid menggunakan atom dari berbagai zat seperti helium, tetapi kali ini mereka menggunakan hibrida cahaya dan materi yang disebut polariton.
Mereka berhasil melakukannya ketika mereka menggabungkan foton dengan kuasi partikel yang disebut eksiton. Ya, kedengarannya rumit, tapi itu bukan bagian terpentingnya. Hal keren adalah sekarang kita memiliki super solid yang terbuat dari cahaya. Tapi mengapa kita membutuhkannya? Mempelajari super solid memungkinkan kita untuk lebih mengeksplorasi dunia kuantum. Pengetahuan seperti ini membantu manusia menciptakan komputer kuantum, superkonduktor, dan material ultraringan. Komputer kuantum memungkinkan Anda melakukan perhitungan dengan sangat cepat. Superkonduktor dapat memberikan kita listrik yang ringan dan murah, dan material ultraringan memungkinkan Anda menciptakan benda-benda yang sederhana dan andal untuk luar angkasa. Teleportasi kuantum, supermotor, dan hal-hal menarik lainnya bisa menanti kita di masa depan berkat fisika kuantum. Semua itu terdengar keren, tapi bagaimana dengan jenis materi baru? Bagaimana jika setengah es, setengah api? Lebih tepatnya, ini bukan jenis baru, melainkan keadaan materi baru yang bahkan belum pernah Anda dengar. Apakah es dan api benar-benar bisa ada secara bersamaan? Atau ada sesuatu yang lain? Mari kita cari tahu. Bagian dalam es batu tersusun dengan sangat teratur, bukan hanya karena ia padat, tetapi juga karena ia membeku. Ecuador Camertin Super Solid yang baru saja kita bicarakan. Berlawanan dengan es, elektron pada gas panas berperilaku secara kacau. Jadi, di lingkungan setengah es, setengah api, sebagian elektron tersusun rapi, dan sisanya benar-benar acak. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua ini berkat spin elektron. Spin adalah arah dari sebuah elektron. Anda bisa membayangkan elektron seperti kompas kecil. Spin adalah panahnya. Untuk elektron yang dingin, panah-panah ini menunjuk dengan tegas ke satu sisi. Untuk elektron panas, panah-panah itu berperilaku seolah-olah berada di dalam segitiga bermuda, bergerak kacau naik turun. Jadi setengah es, setengah api memaksa spin elektron untuk saling bertukar tempat. Bayangkan sebuah aula di mana dua grup musik sedang bermain. Satu memainkan musik klasik, yang lain memainkan heavy metal. Lalu seorang konduktor datang dan membuat mereka bertukar genre. Artinya, band rock mulai memainkan musik klasik dan orkestra mulai memainkan heavy metal. Setengah es, setengah api melakukan hal yang sama. Di bawah pengaruh tertentu, medan magnet dari unsur-unsur tersebut menyebabkan mereka saling bertukar tempat. Atau bayangkan sebuah kelas yang berisi para ekstrovert yang berteriak, menari, makan, dan menolak untuk belajar. Bagian lain dari kelas terdiri dari siswa-siswa rajin yang duduk di meja mereka dan mengerjakan PR. Lalu, seorang guru muncul dan membuat mereka dengan cepat bertukar peran. Para ekstrovert duduk dan mulai mengerjakan PR, sementara para introvert diizinkan untuk bersenang-senang. Begitulah cara kerja setengah es, setengah api. Artinya, salah satu sifat material ini adalah transisi tajam antara api dan es. Setengah es, setengah api berubah menjadi setengah api, setengah es. Ini seperti saklar yang melemparkan suatu zat dari satu keadaan ekstrim ke keadaan ekstrem lainnya. Kedengarannya keren, tapi mengapa orang membutuhkannya? Jawabannya sama untuk teknologi kuantum. Bayangkan betapa cepat dan mudahnya Anda bisa mendinginkan prosesor kuantum. Tidak perlu lagi kipas dan tidak ada lagi energi yang terbuang untuk itu. Anda tekan tombolnya dan prosesor langsung menjadi dingin. Para ilmuwan juga mempelajari spintronic, semacam teknologi di mana informasi ditransmisikan bukan melalui listrik, melainkan melalui spin elektron. Ya, memang terdengar tidak jelas, tapi ini cerita yang panjang untuk dijelaskan. Cukup dikatakan bahwa teknologi ini akan meningkatkan memori komputer, membuatnya sangat cepat, dan sistem pendingin akan menghemat sumber daya yang kita habiskan untuk freezer raksasa. Setengah es, setengah api mirip dengan super padat. Pada keduanya, partikel bergerak di antara keadaan teratur dan kacau. Mungkin saja dengan teknologi seperti ini, kekacauan dalam hidup kita akan berubah menjadi keteraturan teknologi. Siapa yang tahu?